Oke, bentuknya ini kelanjutan dari fungsi aljabar kemarin ya. Kalau fungsi aljabar kemarin tambah kurang kali bagi. Nah, ini saya mengkonsepkan pada bentuk yang lain gitu. Jika Y sama dengan ln dari X, ln itu logaritma natural dari X gitu. Maka untuk mencari turunannya saya konsepkan seperti ini ya. Limit limit saya buat dulu dy per dx nya dulu. dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 ya, dari fx tambah delta x dikurang fx per dibagi dengan delta x. Oke, nah bentuk konsep awal, maka ini jadi limit delta x menuju 0 gitu kan. Sini kan fx ini sebagai y ya, maka sini kan ln x, maka ini akan berubah jadi ln x tambah delta x dikurang ln x per delta x. Ini mungkin saya turunin. Limit delta x menuju 0 sama dengan, nah dari sini saya mau mengeluarkan x yang di bawah ini, delta x yang di bawah ini menjadi keluar supaya mempermudah dalam pengerjaan ya. Jadi saya mau coba keluarkan, maka dia akan menjadi delta x menuju 0, ini kan seper delta x, makanya di dalam tinggal limit ln, tinggal ln x tambah delta x dikurang ln x. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya saya pecahkan gitu kan menjadi, ingat pada rumus logaritma, kalau dia logaritma A dikurang log B itu akan sama dengan log A per B. Nah, ini saya mau buat sama konsepnya pada logaritma. Jadi ini akan menjadi limit delta x menuju 0 seper delta x. Ini jadi ln ya kan, x tambah delta x per x. Oke ya, ini per x. Nah, sampai di sini. Ini kan sama gini ya. Kalau misalnya saya ini kan kalau kita pecahkan jadi x per x ditambah delta x per x, maka x per x itu sama dengan 1. Jadi mau saya buat limit delta x menuju 0 pada seper delta x, maka akan menjadi ln 1 ditambah delta x per x. Sama ya. Nah, kemudian perhatikan kalau ini saya misalnya gini, limit delta x menuju 0 gitu. Nah, ini saya kalikan dengan x per x, sama ya, x per x itu kan sama dengan 1. Nah, kalau misalnya saya masukkan dalam pembagian ini, maka dia tidak akan memberi pengaruh kepada rumus dasarnya ya. Ini jadi ln 1 tambah delta x per x ya. Nah, ini akan sama dengan limit delta x menuju 0. Nah, ini saya mau nukar x yang di sini saya pindahkan kemari, 1 saya pindahkan ke kemari gitu. Maka dia akan menjadi 1 per x. Saya coba di sini aja ya, sebelah kanan sini. Jadi limit delta x menuju 0, dia jadi 1 per x kali x per delta x. Di dalamnya ada ln 1 tambah delta x per x. Nah, ini saya coba ini lihat nih. Ini kan bentuk konstanta sebenarnya ya. Kalau misalnya saya keluarkan, ya jadi limit delta x menuju 0 1 per x. Nah, ini saya masukkan jadi x delta x
ln 1 tambah delta x per x gitu. Nah, ini kan sama kayak bentuk gini, logaritma a pangkat x. Nah, x-nya ini kan kita bisa pindahkan, atau logaritma a pangkat b ya. Biasa pada buku a pangkat b berarti ini kan sama dengan b log a. Nah, jadi konsep-konsep logaritma kita terapkan di sini. Maka dia akan menjadi naik ya. Ini kan letaknya di bawah sini, posisi tadi yang b tadi kan logaritma a pangkat b, jadi b log a. Nah, b yang di atas kan statusnya sebetulnya sebagai pangkat di sini. Maka ini saya kembalikan menjadi pangkat. Sehingga limit delta x menuju 0 dari 1/x gitu kan. Ln 1 ditambah delta x per x pangkat n. Sini ya, saya buat pangkat x per delta x, dikembalikan ke pangkat. Nah, perhatikan bahwa ini kan 1/x. 1/x itu kalau kita masukkan pada limit delta x, ini kan delta x ya, di sini x, maka dia dinyatakan sebagai konstanta. Ingat pada konsep limit. Jadi dia 1/x limit delta x menuju 0 pada ln 1 tambah delta x per x pangkat x per delta x. Nah, bentuk limit delta x menuju 0 ln dari 1 ditambah delta x per x pangkat x per delta x ini, nah bentuk ini sama dengan bentuk ln dari Euler ya, bentuk ln Euler. Nah, ini sama dengan bentuk dari logaritma natural dari Euler. Nah, maka ini akan menjadi dy per dx tadi ya kan, akan menjadi 1/x dari ln e. Nah, kita ketahui juga bahwasanya ln e itu sebagai catatan, ln e itu sama dengan 1 ya. Jadi berarti 1/x ini dikalikan 1 hasilnya akan menjadi 1/x. Maka ini akan menjadi sama dengan 1/x. Maka diketahui bahwa y sama dengan ln x, turunannya adalah 1/x. Maka turunan dari y sama dengan ln x itu kan tadi sama dengan y aksen sama dengan 1/x ya. Jadi ketika y sama dengan ln u itu suatu bentuk variabel ya. Suatu bentuk fungsi, misalnya 2x tambah 3 atau 2x atau 4x atau 5x dan seterusnya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, maka kita turunannya itu jadi 1/u karena ln u ya. Nah, u yang di dalam ini kita turunkan lagi. Jadi 1/u kali u aksen. Jadi turunan dari ln u ini kan 1/u. Nah, u-nya ini kita turunkan lagi menjadi u aksen. Oke, sebagai contoh saya misalkan gini. Y sama dengan ln 2x. Nah, tadi kalau ln x saja kan jadi 1/x. Nah, ketika dia jadi 2x, maka hasilnya itu sama dengan 1/2x-nya tetap kan turunan dari ln x tadi 1/x. Nah, si 2x tadi ini kita turunkan lagi. 2x turunannya menjadi 2, maka hasilnya 2/2x. Nah, ini kan bisa hilang jadi 1/x, dia balik lagi ya. Tapi kalau misalnya bentuknya yang lain kayak y sama dengan ln x kuadrat tambah 1. Nah, ini kita bisa menganggapnya sebagai u ya. Nah, ini kita anggap sebagai u, maka setelah kita turunkan 1/u-nya jadi 1/u. Nah, u-nya ini juga kita turunkan x kuadrat, x kuadrat tambah 1 kita turunkan lagi menjadi 2x. Maka hasilnya akan sama dengan ini kita turunkan jadi 1/x kuadrat ditambah 1 ya. Baru kemudian kita turunkan 2x kuadrat ditambah 1-nya. Berarti jadi 2x. Nah, 1 di sini kan sebagai konstanta jadi 0. Maka ini akan sama dengan 2x per x tambah 1. Oke ya, x kuadrat tambah 1. Nah, ini saya contohkan lagi seperti ini. Y sama dengan ln dari akar x tambah 1. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan jadi ln x tambah 1 pangkat
setengah. Nah dari sini ini kan pangkat setengah ini kalau ibaratnya kita pangkat x nya 1 gitu ya, atau gini aja deh, saya khawatir ini udah masuk dari aturan pentai ya, berarti ini x pangkat setengah. Nah ini artinya kalau kita anggap ini sebagai u ya, x pangkat setengah ini sebagai u, maka hasilnya akan sama dengan 1 per u nya berapa? X pangkat setengah. Nah u aksennya berapa? Berarti x pangkat setengah itu jadi turunan dari x pangkat setengah itu sama dengan setengah x pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Nah ini akan sama dengan 1 per, ya kan, x pangkat setengah kali 2, 2-nya di depan, x yang atas kan x pangkat min setengah. Kalau kita turunkan ke bawah dia jadi x pangkat setengah, ya kan. 1 per 2 x pangkat setengah kali x pangkat setengah. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi 1 per 2 kali x atau 1/2x. Oke, sampai sini bisa dipahami ya maksud ketika dia u tadi ya, lebih bukan x saja tapi dia ada fungsi, pembentukan fungsi lain. Atau saya contohkan satu lagi, misalnya gini, y sama dengan ln 2 akar x. Nah nih, maka y sama dengan ln 2 buka kurung x pangkat setengah. Maka kalau kita cari ininya, turunannya ini sebagai u, maka dia akan menjadi y aksen sama dengan 1/2 x pangkat setengah dikali dengan 2 kali setengah. Jadi 2 ini ya, 2 kali setengah jadi 1 ya, berarti ini tinggal x pangkat min setengah, berarti jadi 1 per 2 x, sama ya, sama seperti ini. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita mau mencari turunan dari y sama dengan e pangkat x. Nah, untuk membuat untuk pada konsep rumus ini, maka kita lihat pada rumus deret Maclaurin ya. Untuk deret Maclaurin bahwasanya untuk e pangkat x itu akan sama dengan 1 ditambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial sampai seterusnya gitu ya. Jadi ketika saya mau menurunkan si e pangkat x ini, maka dia jadi d e pangkat x per dx ya, karena kita menurunkan terhadap si x nya, maka d per dx pada bentuk ini dia menjadi 1 ditambah x per 1 faktorial tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial sampai seterusnya. Nah ini kalau kita turunkan gitu ya, maka dia akan menjadi turunan dari 1 itu 0. Nih 1 faktorial itu kan 1 ya. Jadi turunan dari si x ini sama dengan 1. Jadi kita nggak perlu terus yang bawahnya lagi karena 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian turunan dari x pangkat 2 itu akan sama dengan 2x. Ya, karena 2-nya turun ke sini, x-nya baru pangkat n kurang 1, 2 kurang 1, 1, berarti x pangkat 1. Nah 2 faktorial tetap kita tulis, kenapa? Karena dia sebagai konstanta, dia tidak mengandung unsur x. Oke, nah ini juga 3x pangkat 2, karena 3 kurang 1 sama dengan 2, 3-nya kita turunkan. Nah ini 3 faktorial, dan di sini juga jadi 4x pangkat 3 per 4 faktorial sampai seterusnya. Nah ini kalau misalnya kita jabarkan lagi, jadi turunan dari e pangkat x ini akan sama dengan 0 tambah 1 tambah 2x per 2 faktorial itu 2 dikali 1 ditambah 3x kuadrat per 3 itu 3 dikali 2 faktorial itu kan sama dengan 2 ya, atau saya buat aja 2 kali 1 atau tetap 2 faktorial aja ya. Ini 1 faktorial.
Nah, ditambah dengan 4x pangkat 3 per 4 kali 3 faktorial sampai dengan seterusnya. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 2 bisa kita coret, 3 juga, 4 juga. Maka kita bisa nulisnya kembali jadi DE pangkat X per DX itu akan sama dengan 0 tambah 1 tambah X per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Nah, ingat bentuk ini ya itu akan sama dengan E pangkat X ya, sama ya, 0 ini kita hilangkan jadi 1 tambah X per 1 faktorial ya kan, X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, dia akan kembali ke bentuk semula dari E pangkat X. Maka turunan dari E pangkat X ini akan sama dengan E pangkat X itu kembali. Jadi dia bentuknya akan tetap ya. Y aksennya sama dengan E pangkat X. Nah, ini kan bentuknya E pangkat X saja ya. Gimana kalau misalnya Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini kalau bentuknya udah seperti ini, maka ini kita anggap sebagai suatu fungsi yang baru ya. Maka dia jadi U aksen. Sebenarnya ini E pangkat X ini kalau kita turunkan berapa? 1. Dia kan tetap jadi 1 ya. Kalau misalnya dia jadi 1 di depan nih. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini, ini akan sama dengan Y aksen, Y dulu ya, saya buat Y sama dengan E pangkat U. Nah, Y aksennya E pangkat U nya tetap, U aksennya kita taruh di depan. Turunan dari ini. Jadi kalau misalnya ini X kan, turunan dari X itu kan 1, taruh 1 di depan, nggak perlu ditulis lagi, maka tetap dia jadi E pangkat X. Nah, ketika dia jadi 2X, maka turunan dari 2X berapa? 2, maka 2 di depan 2, E pangkat jadi 2X. Ini jadi 2 E pangkat 2X. Bisa dipahami ya? Nah, saya contohkan misalnya gini. E sama dengan contoh ya, Y sama dengan E pangkat 2X tambah 5. Nah, ini kita bisa menganggapnya sebagai fungsi si U. Maka hasilnya itu kita tulis ulang dulu. Y aksen akan sama dengan E pangkat 2X tambah 5. Nah, turunan dari si 2X tambah 5 itu berapa? Turunannya adalah 2. Maka 2 ditaruh di depan. U-nya kita turunkan. Oke ya. Nah, sebagai contoh lain, misalnya gini. Contoh lain gitu. Y sama dengan E pangkat akar X. Nah, ini kita akar X ini kita buat pangkat setengah ya kan. Nah, jadi kita anggap dia sebagai U. Ini kita misalkan sebagai U ya. Nah, maka turunan dari si U itu berapa? Turunannya adalah setengah ya kan. X pangkat min setengah E pangkat X pangkat setengah. Nah, ini bisa kita tuliskan jadi 1/2 akar X E pangkat akar X. Oke, di sini bisa dipahami kalau misalnya dia fungsi dalam bentuk yang lain ya, bukan hanya pangkat X saja. X itu kan kalau kita turunkan 1, nah ini bentuknya yang ke lain. Nah, atau contoh lain saya buat seperti ini. Oke ya. E pangkat 2 Y sama dengan E pangkat 2X kuadrat tambah 5 misalnya gitu. Nah, ini yang atas ini kita anggap sebagai U ya. Maka Y aksennya akan sama dengan E pangkat 2X kuadrat ditambah 5. Nah, turunan dari 2X pangkat 2 ditambah 5 itu sama dengan 4X. Nah, turunannya jadi seperti ini bentuknya. Oke, sampai sini bisa dipahami.
Oke, kita mau cari turunan bentuk Y sama dengan A pangkat X. Ini misalnya 5 pangkat X, 8 pangkat X, 6 pangkat X. Nah, jadi untuk mencari turunannya, saya coba konsepkan seperti ini. Saya tambahkan len pada kanan dan kiri. Jadi len Y sama dengan len A pangkat X. Sama seperti konsep ada logaritma gitu kan. Logaritma natural juga ketika di sini pangkat gitu ya, kita bisa memindahkan pangkat itu menjadi di depan. Maka dia jadi len Y akan sama dengan X len A. Nah, ini saya mau turunkan terhadap si Y karena fungsi variabel Y ya. Nah, ini saya turunkan terhadap si X, sama seperti tadi len X sama dengan maksud saya Y sama dengan tadi kan gini. Y sama dengan len X, maka dy per dx itu akan sama dengan 1/1 X. dy akan sama dengan 1/1 X dx. Nah, ini variabelnya karena terhadap si X, maka diturunkan terhadap si X. Nah, di sini variabelnya terhadap si Y, maka saya turunkan terhadap si Y. Maka jadi 1/Y dy. Nah, di sini saya turunkan terhadap si X. X itu kalau diturunkan menjadi 1, berarti jadi dx. Nah, maka ini dx len A. Nah, ini mau saya buat jadi 1/Y dy akan sama dengan len A dx. Maka kalau saya gabungkan dy per dx, saya ginikan dulu ya bentuknya. Ini jadi dy per y ya, sama dengan len A dx. Jadi kalau misalnya saya gabungkan dy per dx, ini kan pindah ya, dx di sini pindah kemari, y sini akan ke kemari, atau jadinya len A kali si Y. Nah, kita tahu bahwa Y itu sama dengan A pangkat X, maka bisa kita tuliskan kembali dy per dx akan sama dengan A pangkat X len A. Jadi turunan dari A pangkat X itu akan menjadi A pangkat X len A. Nah, pada rumus-rumus sebelumnya gitu ya kan, ini kan bentuk pangkat X. Gimana kalau pangkat 2x, pangkat 3x, pangkat 4x, pangkat x kuadrat gitu, x pangkat 5 atau 2x tambah 2 gitu. Nah, maka kita akan coba cari caranya. Y sama dengan A pangkat X, maka Y aksen sama dengan A pangkat X len A. Nah, ketika dia Y sama dengan A pangkat U, maka Y aksennya akan sama dengan U aksen dikali A pangkat X len A. Saya contohkan misalnya seperti ini. Y sama dengan 3 pangkat 2x ya, berarti U nya itu 2x. Nah, ini kalau kita turunkan menjadi 2. Jadi Y aksen akan sama dengan, ini kan A pangkat X ya, berarti tetap 3 pangkat 2x len A. A nya berapa? 3. A ini bisa 4, 5, 6, 7 ya, bebas, dia berbentuk konstanta. Maka turunan dari 2x itu berarti 2. Oke, saya contohkan lagi, misalnya Y sama dengan 4 akar X ya. Nah, maka Y aksennya akan sama dengan 4 akar X nya kita tetap tulis, len dari A nya 4, akar X itu turunannya sama dengan setengah X pangkat min setengah. Maka Y aksen akan sama dengan 4 akar X per 2 akar X len 4. Nah, saya contohkan lagi misalnya seperti ini. Y sama dengan 4 pangkat 3 per 2x. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini, maka Y aksennya akan sama dengan 4 3 per 2x. Oke ya, len dari 4. Nah, ini depannya berapa? 3 per 2 aja, 3 per 2 aja ya, karena x nya itu pakai 1 kurang 1 0. Oke, sampai sini bisa dipahami. Saya akan coba menjelaskan beberapa contoh ini ya. Kita coba untuk nomor 1. Ini kan bentuknya ada dua fungsi ya. Fungsi yang pertama x pangkat 5, fungsi yang kedua pangkat x.
Nah, X pangkat 5 bisa kita langsung, E pangkat X juga bisa langsung, cuman nah ini kan bentuknya pada bentuk perkalian ya, karena ada dua fungsi fx dan gx. Fx-nya itu X pangkat 5, ada dua fungsi ya, fx-nya itu X pangkat 5, gx itu pada E pangkat X. Nah, kalau bentuknya dia perkalian, maka turunannya akan menjadi itu ya, Y aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Nah, U aksen V tambah UV aksen, maka kita cari dulu U nya itu X pangkat 5, maka U aksen sama dengan 5X pangkat 4. V nya itu sama dengan E pangkat X. Ingat, V aksen untuk E pangkat X dia akan tetap menjadi E pangkat X, maka kita masukkan U aksennya itu 5X pangkat 4, V nya E pangkat X ditambah U nya X pangkat 5, V aksennya tetap E pangkat X. Nah, ini kita bisa keluar ya, E pangkat X, X pangkat 4, berarti ini tinggal 5, yang ini tinggal 5 ya, karena E pangkat X, X pangkat 4, sini kan X pangkat 5, cari X yang pangkatnya terkecil, X pangkat 4 berarti yang paling kecil. Nah, berarti ini tinggal 5 ya, karena yang lainnya udah dikeluarin. Nah, ini tinggal X, berarti ditambah X. Oke. Nah, nomor 2. Soal nomor 2, Y sama dengan X kuadrat per ln X. Nah, ini bentuknya juga dapat dua fungsi, X kuadrat dengan ln X. Maka dia bentuknya bagi, yaitu U per V atau fungsi Fx per fungsi Gx. Nah, untuk rumusnya kita tahu bahwasanya rumus untuk bagi itu U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, maka ini akan kita cari dulu ininya ya, U nya sama V nya. U nya tadi X kuadrat, maka U aksennya sama dengan 2X. Nah, V nya itu sama dengan ln X, maka V aksen akan sama dengan 1/X. Nah, ini akan sama dengan U aksennya 2X, V nya itu ln X, U nya itu X kuadrat, V aksennya 1/X. Ini akan kita bagi dengan V kuadrat, berarti ln kuadrat X. Nah, ini coret ya, bisa hilang, berarti tinggal 2X ln X dikurang X per ln kuadrat X. Bisa kita keluarkan jadi Y aksen sama dengan X nya ya, bisa kita keluarkan 2 ln X kurang 1 per ln kuadrat X. Nah, sampai sini sudah benar. Oke, contoh yang nomor 3. Nah, ini sama bentuknya bagi, terdapat dua fungsi, fungsi E pangkat X dan fungsi X pangkat 3. Maka masukkan langsung rumusnya, U aksen V tambah UV aksen, kurang UV aksen dibagi dengan P kuadrat, V kuadrat. Nah, U nya itu akan sama dengan E pangkat X, maka U aksen E pangkat X. Oke, V itu sama dengan X pangkat 3, maka V aksen sama dengan 3X pangkat 2. Oke, nah U aksennya itu E pangkat X, V nya itu X pangkat 3 dikurang U nya E pangkat X, V aksen itu 3X kuadrat dibagi dengan V nya 3X kuadrat, kita kuadratkan lagi, maka hasilnya lihat dengan bentuk E pangkat X dan X pangkat yang terendah. Ternyata di sini X yang terendah X pangkat 2. Ini kan X pangkat 3 ya. Maka kita keluarkan E pangkat X, X pangkat 2. Tinggal X dikurang 3 ya. Oke. Nah, dibagi dengan 9X pangkat 4. Oke, ini ada yang bisa kita hilangkan ya. Ini tinggal 2. Maka E pangkat X kali X kurang 3 per 9X kuadrat. Sekarang kita lanjut nomor 4 dan 5 ya. Nah, 4 ini U per V ya, karena bentuknya bagi, maka kita langsung saja. Berarti yang atas U, yang bawah V.
Nah, nomor 4, maka Y aksennya sama dengan U aksen V kurang UV aksen, dimana U-nya itu sama dengan E pangkat X tambah 1, maka U aksennya sama dengan, ingat, E pangkat X itu turunannya adalah E pangkat X. Nah, 1 turunannya adalah 0. Sekarang VV sama dengan E pangkat X kurang 1, dan turunan dari V-nya itu juga E pangkat X. Kenapa? Karena E pangkat X adalah turunannya E pangkat X juga, dan min 1 turunannya adalah 0. Nah, sekarang kita langsung masukkan U-nya berapa? U aksen ya, E pangkat X. Nah, V-nya saya coba di sini aja. Nah, di sini ya. Maka Y aksen sama dengan U aksennya E pangkat X, V-nya itu juga E pangkat X kurang 1. Nah, dikurang U-nya itu E pangkat X tambah 1, ya kan? Dikali dengan V aksennya E pangkat X. Nah, ini dibagi dengan V kuadrat ya. Oh, saya lupa di sini buatnya. Ini dibagi dengan V kuadrat. Maka V kuadratnya adalah E pangkat X kurang 1. X kurang 1 dikuadratin. Nah, ini akan sama dengan kita buat E pangkat X kuadrat ya, dikurang E pangkat X. Nah, ini E pangkat X kuadrat juga, yang ini ya, E kali E pangkat X kuadrat. Terus yang ini 1 kali E pangkat X. Nah, ini kan min, berarti min E pangkat X. Min E pangkat X. Nah, kita bagi dengan E pangkat X kuadrat. E kurang 1 kuadrat. Nah, ini lihat, di sini bentuk positif, di sini negatif, maka bisa kita coret. Saya coret. Kemudian nih min E pangkat X, min E pangkat X berarti min 2E pangkat X. Min 2E pangkat X. Nah, bawahnya E pangkat X dikurang 1 kuadrat. Oke, sekarang kita coba nomor 5. Lihat, nomor 5 ini bentuk kurang ya. Berarti kita cari turunan ln X dan turunan dari ln X. Lihat, dia di sini kita anggap aja sebagai sebagai P aja deh, sebagai P. Maka ln P sama dengan 1/P baru kali P pangkat, maksud saya P turunan dari P tadi ya. Berarti berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Y aksen sama dengan turunan dari ln X adalah 1/X dikurang. Nah, turunan ini kan 1/P. Maka coba kita buat ln P, P-nya berarti jadi 1 ln X ya kan? P-nya kan X. Nah, dikali P aksen. P aksen turunan dari P. Di sini P-nya adalah ln X, berarti turunan dari ln X adalah 1/X. Maka dikali dengan 1/X. Bisa dipahami ya, atau saya buat gini aja biar bisa paham. Ini 1/P ya kan? Kan ln P 1/P kali P aksen. Nah, ini bisa kita tulis sama dengan 1/X dikurang P-nya apa? Ln X. P aksennya 1/X. Nah, ini akan sama dengan 1/X dikurang 1/X ln X. Nah, dari sini kita samakan ya penyebutnya, maka jadi X ln X. Oke, nah yang ini X ln X dibagi X sama dengan tinggal ln X ya. Ln X kali 1 ln X dikurang. Nah, X ln X dibagi X ln X sama dengan 1. 1 kali 1 1. Nah, hasilnya tuh jadi ln X kurang 1 per X ln X. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami tentang turunan pada eksponen dan logaritma. Untuk pertemuan berikutnya kita akan coba untuk turunan pada trigonometri. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.